dalam lindungan Allah. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan, dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri.
Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Hari ini sama-sama kita mau beribadah. Sama-sama kita mau memuji dan meninggikan Dia. Mari siapkan hatimu lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan
Firman Tuhan menjanjikan setiap kita, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Dan kalau hari ini kita merasakan sesuatu kesesakan dalam hidup kita, sampai air mata kita jatuh di hadapan Tuhan, air mata kita berharga di matanya. Dan kita percaya kita akan melihat penuaian besar dalam setiap hidup kita dengan sorak-sorai di hadapan Allah yang dahsyat. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkasnya. Pasti pula membawa berkasnya. Pasti pula membawa berkasnya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dengan mengangkat tangan di hadapan-Mu, kami berserah total di hadapan Tuhan. Dan kami tahu tangan-Mu turun dalam hidup kami, menguasai seluruhnya hidup kami Tuhan. And I surrender all, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, oh, oh. Here I am, dawn on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, you are drawing me near, desperate for you. Desperate for you. I surrender. My soul has been grace and full hunger and thirst. I hunger and arms raised wide, I know you'll hear my cry. Speak to me now, oh Lord, speak to me now. I surrender, I surrender. I wanna know you more, I wanna know you more. I surrender, I surrender. I wanna know you more, I wanna know you more. Like a rushing wind, Jesus reigns.
soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me like a rushing wind, like a rushing Jesus. Lord, have your way. Lord, have your way in me like a mighty storm, stirring in my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me like a rushing wind, like a rushing wind. Jesus, breath breathing. Lord, have your way. Lord, have your way in me like a mighty storm, like a mighty storm, yes, stirring in my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. Surrender, oh Lord Jesus. I surrender, oh Lord. Yaralabaya Shando. Yaralabaya Se. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Yesus atas setiap berkat yang kami sudah terima, berkat yang sudah berikan buat kami, yang bisa kami nikmati sampai hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna, dan setiap firman yang akan kami dengar hari ini Tuhan, akan jatuh di hati kami yang subur, berbuah lebat, dan melalui hidup kami nama Yesus ditinggikan, dan melalui hidup kami juga orang lain boleh diberkati. Terima kasih, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah masuk di bulan Desember. Ya, bulan terakhir di setiap tahunnya, dan kita tahu di bulan Desember ini kita merayakan yang namanya Natal. Natal di tahun ini tentunya tidak sama dengan Natal di tahun-tahun sebelumnya, di mana setiap hari Natal kita bertemu, kita melakukan fellowship, ya, dan kita juga melihat bahwa ada pesta, ada sukacita yang dilakukan di gereja-gereja. Tapi kalau tahun ini kita melakukan secara online. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, walaupun kita lakukan secara online, kita tidak akan menghilangkan sukacita kita. Tidak akan mengurangi makna dari Natal itu sendiri. Karena artinya apa? Makna Natal ini adalah ada di dalam hati kita masing-masing. Makna Natal ini sudah dinyatakan Tuhan selama perjalanan hidup kita sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Natal dalam masa pandemi seperti ini, tentunya kita semua melakukannya secara online, dan kita sudah melewati masa pandemi ini sekitar 9 bulan. Seingat saya, itu dalam pertengahan Maret, Indonesia dinyatakan masuk dalam pandemi COVID-19. Berarti kalau bilang Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti sudah 9 bulan kita ada dalam pandemi COVID-19 ini. Kalau kita melihat angka 9, tentunya 9 itu bisa dikatakan adalah masa di mana anak itu bertumbuh dalam kandungan. Ya, orang mengalami kandungan itu sekitar 9 bulan lebih, 9-10 bulan. Dan saya percaya bahwa bukan suatu kebetulan bahwa kita memasuki tahun 2021, tentunya ada harapan yang baru, tentunya ada penyertaan Tuhan yang baru, tentunya ada yang berkat Tuhan yang sudah
tersedia buat kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam 9 bulan ini kita disembunyikan Tuhan. Kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk dilahirkan kembali, untuk siap untuk menuai jiwa di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, ayo dalam masa Desember ini, perayaan Natal, kita boleh tahu bahwa Natal ini juga merupakan suatu mukjizat. Ya, saya akan buka ayat kita, Bapak Ibu sekalian, bagaimana saya bisa katakan bahwa Natal, kelahiran Yesus adalah suatu mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Kita buka di Lukas 1 ayat 30 sampai 45, Bapak Ibu sekalian. Di situ dengan berikut pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Karena saya tahu kelahiran Yesus itu adalah suatu mukjizat yang kita bisa rasakan hari-hari ini. Ayat yang 30 saya akan bacakan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat yang ke-37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Selanjutnya saya akan bacakan di ayat yang ke-39 sampai 45. Di situ mengisahkan tentang pertemuan Maria dengan Elisabet. Demikian bunyinya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Ayat yang ke-45, "Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kisah ini, kita punya tema Natal kita adalah lahirnya sebuah pengharapan baru. Melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita punya pengharapan yang baru. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam masa sebelumnya, kita kehilangan pengharapan. Ada yang putus asa, ada yang merasa tidak punya masa depan. Tapi biar perayaan Natal hari ini kita boleh sukacita karena ada pengharapan yang baru melalui Tuhan Yesus Kristus. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita boleh lihat pada waktu Maria didatangi oleh malaikat. Yang pertama dikatakan adalah apa? Jangan takut. Bapak Ibu sekalian, jangan takut adalah yang diucapkan malaikat kepada Maria. Kenapa? Karena berita yang akan disampaikan tentunya bisa menjadi berita yang menakutkan buat Maria. Apalagi kita melihat Maria pada waktu dia mengatakan apa? Berita tentang kelahiran Yesus, Maria mengatakan bahwa bagaimana hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Tentunya hal ini cukup menakutkan buat Maria. Kenapa? Kalau Maria melahirkan atau memiliki anak tanpa suami, tentu dalam kondisi itu dia tentunya akan mungkin dihukum mati. Atau kalau memang tradisi mereka bisa dirajam. Oleh karena itu Maria dikatakan oleh malaikat, jangan takut. Bapak Ibu sekalian, seperti hari-hari seperti ini, dalam masa pandemi ini Tuhan mau katakan apa? Jangan takut. Jangan takut. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi permasalahan atau persoalan yang kita hadapi hari-hari ini mengenai masalah pandemi ini? Saya tahu kondisi seperti ini tentu menakutkan banyak orang.
Bagaimana kalau saya tertular? Bagaimana kalau saya sakit? Bagaimana? Dan akhirnya apa? Membuat orang ketakutan. Hidupnya tidak maksimal. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya tahu memang kondisi seperti ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang kehilangan saudara atau teman-teman yang dikasihi. Atau juga perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar. Karena apa? Karena tidak mendapatkan income yang baik. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat seperti itu tentunya saya tidak bisa menyalahkan kalau orang itu tidak mengalami ketakutan. Tapi kita mau belajar bagaimana kita mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kalau kita melihat pandemi ini, kita bisa melihat sesuatu yang positif. Contohnya demikian Bapak Ibu sekalian. Tentu dalam masa seperti ini, kita lebih punya banyak waktu untuk ada di rumah dan kita berkumpul dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri, yang tentunya tidak bisa kita lakukan sewaktu dalam masa yang normal. Atau Bapak Ibu sekalian, kita lebih punya banyak waktu untuk berdoa. Kita punya banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya saksikan, yang saya lihat dalam masa seperti ini, banyak orang yang memulai usaha-usaha yang baru. Saya banyak melihat di grup tempat WA saya, di beberapa online store, segala macam, mereka mulai bisa mengerjakan sesuatu yang baru, mereka berjualan. Saya punya salah satu teman saya yang dulunya nggak bisa masak. Mereka hanya memasak hanya untuk kebutuhan mencukupi keluarganya. Tapi dalam masa pandemi seperti ini, akhirnya dia berlatih untuk memasak dan masakannya bisa dijual untuk keluar. Ada yang bikin roti, ada yang bikin kue, dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah suatu kreativitas yang keluar oleh karena kondisi yang mendesak. Dan ini sesuatu yang positif saya melihat. Kenapa? Karena akhirnya apa? Akhirnya mereka mengeluarkan talenta mereka untuk melakukan sesuatu yang baik untuk keluarga dan untuk kehidupannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memandang dalam masa seperti ini tentunya ada hal yang positif dan hal yang negatif. Tapi biarlah kita tahu kalau kita bersama Yesus seperti yang malaikat katakan, jangan takut. Karena Tuhan beserta kita. Karena Tuhan akan memberkati kita. Ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, yang kedua, mengenai pengharapan yang baru. Yang kedua adalah demikian Bapak Ibu sekalian. Selalu ada pengharapan yang baru. Kenapa saya bilang begitu? Karena hal kejadian kelahiran Yesus ini adalah sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada. Atau sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Dan dikatakan dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah punya rencana, tentunya semuanya akan menjadi kenyataan. Seperti halnya Bapak Ibu sekalian dengan Maria. Maria juga katakan, bagaimana mungkin karena aku belum bersuami. Nah tentu hal itu bagi secara nalar manusia, dari segala teknik-teknik ilmu-ilmu kedokteran, tentunya hal itu tidak memungkinkan. Tapi oleh karena Tuhan, semuanya mungkin. Juga mengenai Elizabeth. Elizabeth juga dikabarkan sedang mengandung. Padahal dia sudah usia tua dan mandul. Hal itu sama halnya dengan secara logika, itu tidak masuk akal. Tapi oleh karena Tuhan, semuanya bisa terjadi. Jadi selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat bahwa kisah mengenai yang dialami juga Abraham dan Sarah, di mana dia memiliki anak, melahirkan anak pada usia yang tua. Bapak Ibu sekalian, ini adalah harapan-harapan yang bisa terjadi, yang akan terjadi buat engkau dan saya. Karena apa? Di hari Natal ini ada kelahiran Yesus yang menjadi penolong kita semua. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, dalam harapan yang baru, dikatakan bahwa apa? Tuhan akan selalu menyertai. Bapak Ibu sekalian, kalau kita boleh ada sampai hari ini, tentunya semuanya oleh karena penyertaan Tuhan. Kita boleh diberi sehat sampai hari ini, semuanya oleh penyertaan Tuhan. Kalau gitu Bapak Ibu sekalian, mengenai kabar sukacita kelahiran Yesus, tentunya juga mengenai Roh Kudus. Dalam Pentakosta yang ketiga ini, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran. Kenapa? Karena ini adalah akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat seperti yang terjadi oleh Maria, bahwa dikatakan Maria akan dinaungi oleh Roh Kudus. Maria akan dipenuhi oleh Roh Kudus.
Oleh karena itu dia bisa melahirkan oleh bayi Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian, oleh karena Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus itu yang membuat semuanya bisa dan nyata. Seperti yang juga dialami oleh Elizabeth. Begitu Elizabeth mendengar salam dari Maria, dikatakan apa? Bayi yang dikandungnya melonjak. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Wow, Bapak Ibu sekalian, hanya oleh karena salam Maria, oleh karena salam, shalom, oleh karena Maria mengatakan salam, itu Roh Kudus terimpartasi ke dalam kehidupan Elizabeth. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari-hari ini kita harus memberikan salam, memberikan shalom kepada orang-orang di sekitar kita. Dan melalui hidup kita bisa menjadi contoh untuk orang itu bisa kenal Tuhan. Bapak Ibu sekalian, karena apa? Karena di Pentakosta yang ketiga ini pencurahan Roh Kudus semakin besar. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai sampai hari-hari ini. Dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ini yang terjadi oleh karena Roh Kudus. Semuanya mungkin oleh karena Roh Kudus. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang keempat. Semua rencana Tuhan akan terlaksana. Kita lihat ayat yang ke-45 tadi dikatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Wow, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat seperti ini, rencana Tuhan itu pasti terlaksana dan tidak ada yang gagal. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita seperti yang kita alami hari-hari ini semacam kita memasuki masa proses. Semuanya ada proses. Tuhan memproses kita dan memurnikan kita untuk kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang tulus hati, dan memiliki integritas yang tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghadapi setiap masalah, mungkin bisa diumpamakan kita dalam padang gurun. Semua problem, semua yang kita hadapin, itu semuanya untuk memproses kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan masa ini adalah masa pemprosesan. Dan saya percaya di tahun 2021, semuanya akan kembali baik. Karena apa? Anak-anak Tuhan sudah melalui setiap proses yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita boleh dimurnikan. Marilah kita boleh melewati proses ini dengan penuh sukacita. Karena kita tahu bahwa setiap proses ini ada masanya. Dan setiap proses yang kita lalui, Tuhan sudah siapkan berkat yang berlimpah-limpah buat engkau dan saya. Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 mungkin terasa sudah selesai. Mungkin terasa bahwa kita tidak bisa mendapat apa-apa. Tapi biarlah kita memakai tahun-tahun 2020 ini sebagai tahun perenungan kita. Tahun bagaimana kita mempersiapkan tahun ke depan yang jauh lebih baik lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah kita melewati tahun-tahun ini, bulan-bulan yang kita lewati di tahun 2020, Tuhan mau lakukan sesuatu yang kita harus kerjakan di tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau kita lakukan di tahun 2021. Yang pertama adalah percaya akan rencana Allah. Bapak Ibu sekalian, rencana Allah saya katakan tadi pasti terjadi. Dan itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun kau mungkin merasa, aku tidak tahu Pak masa depanku seperti apa. Saya nggak tahu Pak nanti bagaimana. Tapi saya percaya kalau semuanya dalam rancangan Tuhan, itu pasti terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang penting apa? Tuhan minta engkau hanya percaya. Walaupun kadang tidak masuk akal. Walaupun kadang-kadang mustahil kita kira engkau sesuatu yang mustahil. Tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita bisa melihat kisah dari Imam Zakaria dan Elizabeth. Pada waktu itu Imam Zakaria diberitahu oleh malaikat bahwa istrinya akan mengandung. Dan dia tidak percaya. Dia mengatakan hal itu mustahil. Dia tertawa. Dan dia merasa mungkin ini main-main. Seperti yang kita lihat di Lukas 1 ayat 20. Akhirnya apa yang terjadi? Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Zakaria pada waktu itu dia tidak percaya. Dan akhirnya dibikin bisu. Sampai kelahiran anaknya. Oleh karena itu kita mau bahwa kita percaya. Kita mau bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Juga halnya Bapak Ibu sekalian mengenai kisah dari Abraham dan Sarah. Di mana
Sarah mengandung di hari tuanya dan sudah dikatakan dia adalah seorang yang mati haid. Dan usia Abraham pada waktu itu adalah 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Secara logika kedokteran hal itu tidak mungkin. Tidak mungkin seorang wanita berusia 90 tahun bisa melahirkan seorang anak. Tapi sekali lagi dari ayat firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, oleh karena ini Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lihat Roma 4 ayat 18, demikian bunyinya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Wow, Bapak Ibu sekalian, Abraham memiliki keyakinan yang 100%. Di ayat ini dikatakan apa? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya. Artinya tidak ada dasar demikian Bapak Ibu sekalian. Mungkin kau punya cita-cita atau mungkin punya rencana ke depan, dikatakan, Pak, saya pasti akan punya kerjaan. Saya mungkin bisa melihat, oh engkau masih muda, engkau punya gelar, ya, punya pendidikan yang baik, oh itu masuk akal karena engkau akan punya kerjaan. Atau orang mengatakan suatu pasangan muda katakan, Pak saya akan punya anak. Saya bisa katakan, oh itu masuk akal. Kenapa? Engkau masih muda, engkau sehat, sehingga kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, pada waktu Abraham dikatakan bahwa dia akan punya anak, dan usianya 100 tahun, dan Sarah 90 tahun, dan sudah mati haid, rasanya tidak ada sesuatu dasar yang membuat dia percaya. Nah, ini adalah sesuatu iman, sesuatu keyakinan bahwa bersama Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Yang penting apa? Percaya saja. Nah, oleh karena itu, saya tahu bahwa mujizatnya akan terjadi. Mujizat artinya apa? 1 tambah 1 sama dengan 2, itu bukan mujizat, itu sesuatu yang normal terjadi. Tapi yang Tuhan mau harapkan adalah 1 tambah 1 mungkin bisa 3, mungkin bisa 4, mungkin bisa berlipat kali ganda. Ini yang Tuhan mau. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, percaya bahwa mujizat itu masih ada. Yang Tuhan mau adalah percaya. Jadi kalau kita di tahun ini kita minta bahwa kita percaya bahwa akan rencana Tuhan. Tadi dikatakan rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Kalau kita harus mengalami setiap kejadian ini, itu semuanya tentu dalam seizin Tuhan dan rencana Tuhan. Dan saya percaya bahwa rencana Tuhan akan jauh lebih baik daripada rencana kita. Bapak Ibu sekalian, wow, saya melihat pada waktu saya menerima pesan Natal ini dari Tuhan, saya katakan, Tuhan ada pengharapan. Di Natal ini ada pengharapan yang baru karena melalui kelahiran Yesus. Lalu yang kedua yang Tuhan mau di tahun ke-2021 adalah kita harus menurut kehendak Tuhan. Turuti saja kehendak Tuhan. Seperti yang apa Maria katakan pada waktu itu. Pada waktu Maria terima berita bahwa dia akan mengandung, dikatakan apa? Kata Maria demikian, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi apa? Maria akhirnya menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Orang yang bisa menyerahkan dirinya untuk Tuhan adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Orang yang bisa menyerahkan diri adalah orang yang tahu bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih besar. Ada iman yang dia ingat bahwa Tuhan itu akan melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Saya tahu, Maria pasti tahu bahwa ada resiko yang akan dia hadapin. Tapi saya tahu bahwa dia dengan menerima pesan ini, bahwa dia menerima dari panggilan ini, Tuhan pasti buka jalan atas hidupnya. Oleh karena itu, di tahun 2021, kita perlu kerendahan hati. Kita perlu yang namanya meminta Tuhan bahwa, Tuhan, aku mau ikut jalan Tuhan. Katakan bahwa tetap optimis dan tetap berharap hanya sama Tuhan. Setiap proses yang kita alami membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin dimurnikan. Ada integritas dalam kehidupan kita. Pelayanan kita menjadi murni. Ibadah kita menjadi murni dengan Tuhan. Bukan hanya sebagai rutinitas, tapi benar-benar engkau mencintai Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa berharap dengan yang lain, hanya berharap sama Tuhan. Hanya Tuhanlah pengharapan kita. Pada waktu sebelumnya, uangmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Jabatanmu nggak bisa menyelamatkan engkau.
tapi hanya Tuhan yang bisa melindungi dan memberikan keselamatan. Oleh karena itu, kita harus terus berharap sama Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah pesan Natal yang kita harus dengar di tahun 2020. Melalui kelahiran Yesus, ada pengharapan yang baru. Natal melambangkan suatu kelahiran. Natal melambangkan suatu harapan. Oleh karena itu, ayo kita masuk di tahun 2021 dengan penuh pengharapan. Masuk tahun 2021 dengan penuh sukacita. Dan kita tahu, kita semua tahu bahwa melalui kelahiran Yesus, Tuhan memberikan kita dan rencana yang terbaik dalam hidup kita. Bagi orang yang percaya dan mencintai Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, biar Natal ini menjadi makna perenungan kita. Merenungkan apa yang kita sudah lalui di tahun-tahun ini. Dan kita akan bawa semua yang baik di tahun 2021. Menjadi orang yang baik, orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Natal bukan hanya pesta-pesta. Natal bukan hanya kado. Natal bukan hanya kita makan-makan. Natal bukan hanya baju yang baru. Tapi Natal biar kita ada kedamaian, ada sukacita, dan ada harapan yang baru. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat hari Natal. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Tuhan akan melindungi, berkati keluargamu, kesehatanmu, dan juga ekonomimu. Saya akan tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini Tuhan. Kami boleh mengerti sekali lagi makna Natal. Bahwa Natal itu ada harapan yang baru. Natal ada Tuhan Yesus yang sudah hadir ke dunia ini. Untuk menyelamatkan, untuk menebus setiap dosa manusia. Terima kasih Tuhan Yesus atas kelahiran di hari Natal ini Tuhan. Biar kami tetap sukacita. Kami tetap mengucap syukur untuk apapun yang kami alami hari-hari ini. Terima kasih Yesus, biar Natal ini Tuhan menjadikan kami orang yang lebih baik lagi. Memiliki integritas yang tinggi, memiliki hati yang tulus dan bersih untuk bertemu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan setiap jemaat-Mu dan setiap orang-orang yang mengikuti ibadah pada hari ini. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka dan berikan harapan yang baru buat kehidupan kita semua. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, selamat hari Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun 2021 dengan sukacita dan penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, kembalilah kegiatanmu masing-masing. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.